Nah, untuk itu teman-teman, jadi teman-teman tuh harus sebelum memelihara torto atau sebelum ingin nge-keep torto ya teman-teman ya, adopsi torto, teman-teman harus benar-benar memperhatikan enclosure-nya ya teman-teman ya. Enclosure tuh dalam artian tuh kandang ya, kandang itu nomor satu dulu teman-teman. Oke ya guys ya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Teman-teman, kita hari ini akan bahas mengenai dari beberapa pertanyaan kemarin teman-teman. Jadi banyak yang spesifik meminta contoh-contoh kura pneumonia itu seperti apa. Nah ini kebetulan saya memiliki gambar dan video itu sharingan dari teman-teman subscriber ya. Jadi ada Aldanya yang terkena pneumonia dan dia sharing ke saya bagaimana cara treatmentnya. Setelah kita bahas panjang lebar melalui chat WA, setelah treatment dan sebelum treatment itu seperti apa, nanti kita akan sertain videonya di sini. Oke? Kising cilik rada ngumpluk. Iki sing cilik. Nah ini teman-teman, ini adalah video sebelum di treatment ya. Jadi dari ciri-ciri fisiknya dari kura Alda itu sendiri, jadi dia cenderung agak kurang aktif dan nafsu makannya itu berkurang. Jadi dia kebanyakan tidur terus ya teman-teman ya. Nah cuman dia masih mau makan, masih mau makan, cuman dia nggak mau menghampiri makanannya sendiri. Jadi kita harus nyodorin baru dia mau makan ya. Kalau misal Aldabra yang aktif, dia ingin makan, biasanya dia jalan untuk mencari makan. Nah, cuman dia ini diam terus, tidur terus. Akhirnya dia sharing ke saya, terus akhirnya dia memvideokan. Nah, ternyata dari mulutnya itu keluar busanya ya. Seperti video yang tadi kita lihat, dari mulutnya itu ngeluarin air liur dan busa ya, teman-teman ya. Nah, untuk pengalaman saya sendiri, bahwa kura-kura Aldabra itu ada dua tipe, maksudnya dua tipe itu dua ciri-ciri yang mengindikasikan terkena pneumonia atau dehidrasi ya, teman-teman ya. Kalau misal Aldabra kepanasan juga, dia kadang ngeluarin busa, cuman nggak sebanyak apa yang dikeluarin waktu pneumonia ya, teman-teman ya. Jadi waktu pneumonia itu biasanya busanya itu dari kanan sampai kiri itu banyak sekali teman-teman. Jadi untuk napas aja dia kadang napasnya begini sambil buka mulut gitu teman-teman. Nah itu ciri-ciri kura-kura nggak Aldabra aja ya teman-teman ya. Untuk kura-kura sulcata juga seperti itu ya. Dia untuk napas itu ngap ya teman-teman, harus buka mulutnya dia untuk bernapas ya teman-teman ya. Nah terus akhirnya dia sharing segala macam panjang lebar. Akhirnya kita treatment ya teman-teman. Salah satu treatmentnya itu memberikan obat yaitu antibiotik jenis enrofloxacin ya teman-teman, yaitu Bytril ya teman-teman ya. Cuman sebelum itu, sebelum sharing, saya menyarankan dulu untuk dibawa ke vet dulu ya teman-teman ya. Untuk di vet, untuk dianalisa lebih lanjut secara ilmiah ya teman-teman. Kalau saya itu kan memberikan second opinion istilahnya. Jadi untuk misal vet itu berkata ini dan saya memberiin second opinionnya, jadi lebih baik seperti apa, itu menurut pandangan saya ya. Barangkali saya salah juga, mungkin teman-teman bisa menilai sendiri, karena saya berbicara berdasarkan apa yang udah saya alamin ya teman-teman ya. Dulu saya juga memiliki kura-kura yang sakit, saya sampai
totalitas ya istilahnya ya. Saya totalitas untuk merawatnya. Saya untuk 2 minggu sekali saya ke Jakarta ya teman-teman, PP untuk membawa ke dokter, yaitu dokter Yuli ya teman-teman ya, spesialis hewan-hewan eksotis ya. Nggak eksotis aja sih sebenarnya, untuk kucing dan anjing juga dia ada, bisa di sana. Cuman dia paham mengenai seluk-beluk anatomi mengenai hewan reptil ya, khususnya kura-kura. Jadi saya sempat bawa ke sana dan saya treatmentnya itu nggak main-main ya teman-teman ya. Treatmentnya itu selama 3 bulan. Nah, saya langsung bertanya ke dokternya, "Dok, kenapa treatment ini bisa sampai 3 bulan?" Oh, dia bilang, "Pak, jadi kalau untuk reptil itu dia kan hewan pencernaannya itu lambat ya teman-teman ya. Jadi kita kalau memberikan obat itu, misal hari ini kita beriin obat, itu bisa dicerna 3 hari atau 4 hari kemudian teman-teman, sama pencernaan dia. Makanya dia treatmentnya itu tergolong lambat, dan kita harus memberiin dosis itu yang tepat ya teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, jadi pengobatan itu bukan mengenai apa obatnya, tapi mengenai dosis yang tepat ya teman-teman ya. Saya jarang berbicara mengenai dosis yang tepat ini. Nah, ini kebetulan saya ada gambar, jadi saya sertain dengan penjelasan ya teman-teman ya. Jadi dosisnya itu harus tepat sesuai dengan berat badan ya teman-teman ya. Jadi untuk berat badan berapa, dosisnya berapa, itu harus tepat. Nah, selanjutnya teman-teman, akhirnya selama 3 bulan itu saya treatment, akhirnya kura-kura tersebut tuh menunjukin gejala yang baik ya teman-teman ya. Yang tadinya diam, terus akhirnya dia mau jalan kembali teman-teman, terus dia mau aktif mencari makan ya teman-teman. Oke, nah itu akhirnya sembuh, dan akhirnya dosis itu dikurangin pelan-pelan ya teman-teman ya. Jadi pengobatan itu selama 3 bulan, dosisnya itu dari dosis yang 1 tablet akhirnya menjadi 1/4 tablet, dan akhirnya lepas dari obat ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke Alda tadi ya teman-teman ya, dari subscriber itu. Jadi Alda tersebut akhirnya kita treatment setelah dari vet, akhirnya nanya dari vet tuh obatnya apa aja. Ternyata obatnya itu sama, jenisnya adalah antibiotik enrofloxacin. Jadi jenis enrofloxacin teman-teman bisa searching aja di Google, kegunaannya itu untuk apa ya teman-teman ya. Saya jelasin mengenai treatmentnya aja. Nah, selama treatment teman-teman, yaitu bukan hanya obat yang dimasukin ke mulut Aldabra ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman kita jelasin. Jadi untuk pengobatan obat, jenis obat itu melalui oral ya teman-teman ya, bukan melalui hidung ya. Jadi kalau ditetesin di hidung itu percuma teman-teman, karena obat itu harus dicerna melalui pencernaannya, karena ada bakteri atau virus yang ada di dalam tubuhnya. Kalau melalui hidung itu percuma, nggak akan nyampe ke perut ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kalau misal teman-teman nggak sanggup untuk membuka mulutnya, itu kalau kura-kuranya masih mau makan ya teman-teman ya, itu harus teman-teman forsir untuk pemberian obatnya. Jadi contohnya misal kuranya udah besar, bisa disisipin di pelet obatnya, terus disuapin masuk ke mulutnya, supaya dia mau makan obat tersebut ya. Nah, kalau tidak mau makan gimana? Nah, teman-teman harus force feed. Caranya gimana? Udah ada di video saya sebelumnya. Nah, teman-teman tinggal ngeliat aja langsung di video saya sebelumnya cara force feed. Oke, kembali ke Aldabra tadi. Setelah pemberian obat, yaitu jenis Bytril, disesuaikan dengan berat badan dia, dan akhirnya selain obat itu ada tambahan satu nutrisi, yaitu vitamin teman-teman. Vitaminnya itu multivitamin ya teman-teman ya. Teman-teman bisa nyari multivitamin di apotik juga ada. Itu untuk manusia juga nggak apa-apa. Untuk pemberiannya itu untuk vitamin nggak masalah. Jadi teman-teman apabila memberikan vitamin itu jangan takut terlalu banyak, karena vitamin itu sifatnya tidak merusak ya teman-teman ya. Jadi apabila terlalu banyak pemberiannya, itu dia akan dibuang melalui urin. Cuman lebih baik lagi kalau pemberiannya secara tepat ya. Jadi untuk kurang lebih Aldabra tersebut ukuran 30-40 cm teman-teman. Jadi pemberiannya itu untuk obatnya itu 1, dan untuk itunya juga satu pil vitaminnya juga 1 pil ya. Nanti untuk dosis-dosisnya saya sertain aja di link bio di bawah ya, di komentar ya. Jadi biar teman-teman lebih jelas ya, apabila mungkin melalui pernyataan atau omongan saya mungkin kurang jelas, jadi lebih baik kita nanti sertain di bawah. Oke, lanjut lagi. Nah, akhirnya sama juga. Jadi setelah 2 bulan dia sharing lagi bagaimana perkembangan Aldanya. Nanti saya sertain di sini juga untuk gambarnya setelah treatment 2 bulan itu sangat jauh membaik ya, teman-teman ya. Gising di
ya. Jadi air liur yang tadinya banyak yang keluar terus dan busanya, dan akhirnya tinggal sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Itu indikasi bahwa kura tersebut itu telah membaik ya teman-teman. Salah satu juga indikatornya teman-teman, apabila treatment dalam jangka yang panjang, itu teman-teman hendaknya lebih baik menimbang dulu kura-kura tersebut untuk pemberian obat ya. Dosisnya yang tepat itu harus ditimbang dulu, karena melalui berat badan ya teman-teman ya. Nah akhirnya setelah ditimbang dan setelah 2 bulan ditimbang lagi, ternyata beratnya naik. Berarti itu sangat progres ya teman-teman ya. Itu ada perkembangan yang sangat baik, dan akhirnya kura tersebut lama-lama lepas dari obat teman-teman. Cuman untuk vitamin saya menyarankan untuk tetap diberikan, karena tujuannya apa teman-teman? Jadi selama masih sakit ya kura-kura tersebut, kita pacu untuk nafsu makannya itu supaya bagus ya teman-teman ya. Lebih bahaya kalau misal kura-kura tersebut sakit dan nggak mau makan, itu sangat bahaya teman-teman, karena nafsu makan itu indikator menuju kesembuhan teman-teman. Jadi untuk kura-kura itu dipaksa harus kita supaya dia mau makan ya teman-teman. Caranya dengan pemberian multivitamin yang terus-menerus ya. Setiap hari 1 tablet nggak masalah teman-teman. Seperti kata saya tadi, jadi jangan takut untuk kelebihan vitamin, karena vitamin itu pasti akan dibuang melalui urin atau kotoran ya untuk kura-kura ya. Nah terus akhirnya nafsu makannya bagus kembali, dan setelah 2 bulan tersebut dia nunjukin videonya. Video tersebut tuh menunjukkan progres yang sangat baik. Terus saya nanya untuk berat badannya gimana, ternyata berat badannya itu meningkat, dan pola makannya gimana. Nah pola makannya sekarang jauh lebih baik ya, dia aktif dan mau makan banyak ya teman-teman ya, nggak seperti pas lagi sakit ya. Kalau pas sakit itu dia mut-mutan ya. Mut-mutan itu dalam artian kadang dikasih makan, kadang mau makan, kadang nggak makan. Nah sekarang dikasih makan tuh langsung makan ya teman-teman ya. Nah untuk itu teman-teman, jadi teman-teman tuh harus sebelum memelihara torto atau sebelum ingin nge-keep torto ya teman-teman ya, adopsi torto, teman-teman harus benar-benar memperhatikan enclosure-nya ya teman-teman ya. Enclosure tuh dalam artian tuh kandang ya. Kandang itu nomor 1 dulu teman-teman. Jadi harus mempelajari habitat mereka itu seperti apa. Nah itu paling penting teman-teman. Jadi kalau untuk tortoise ukuran dia adalah grassland. Dia hidup di tanah dan rumput ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kalau teman-teman punya kura-kura yang ukuran size-nya jumbo, lebih baik itu untuk bedding itu langsung natural ya. Natural alam itu seperti tanah atau enggak pasir, atau tidak setidak-tidaknya itu menggunakan rumput ya teman-teman ya. Jadi lebih baik lagi itu seperti ada semua, ada rumput, ada pasir, ada tanah. Jadi pasir itu tujuan untuk kalau suatu saat teman-teman ingin breeding, jadi mereka bisa meletakkan telurnya di pasir. Dan yang kedua adalah rumput, dia itu adalah pemakan alami rumput. Jadi rumput itu sangat bagus nutrisinya untuk kura-kura. Walaupun kita memandang rumput itu, wah rumput apaan ya, nggak ada gizinya segala macam. Tapi untuk tortoise itu dia sangat baik ya, sangat bagus ya untuk pencernaan dia, karena banyak mengandung serat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bedain, nanti kalau udah memelihara torto, atau sudah memelihara torto, dengan pemberian sayur, dengan pemberian rumput, itu jauh bedanya. Dengan pupnya juga beda. Kalau yang rumput itu pupnya sangat padat ya teman-teman ya. Tapi teman-teman harus juga mengimbangi dengan sayuran, karena kita memeliharanya secara istilahnya keep ya. Kita homies ya, kita memelihara di rumah, bukan memelihara di alam. Jadi walaupun kita memperlakukan seperti alam, tapi untuk pemberian pakan lebih baik kita juga lebih baik lagi apabila disertai dengan pelet-pelet ya teman-teman. Itu kan vitaminnya banyak di situ. Oke, kembali lagi ke aldabra tadi. Jadi aldabranya selama 2 bulan, terus airnya ke 3 bulan, pengobatannya itu bagus, dan 3 bulan terakhir itu udah sangat sedikit ya, busanya sangat sedikit. Saya bilang dosisnya dikurangin aja, jadi yang tadinya 1 jadi 1/4 aja. Nah 1/4 sampai benar-benar hilang, dan akhirnya 1/4 itu untuk 3 hari sekali ya teman-teman ya, untuk 3 hari sekali. Dan akhirnya kura-kura tersebut tuh lepas dari obat ya, dan ininya udah busanya udah nggak keluar, dan dia udah jalan lancar. Nah sebelumnya saya juga sempat untuk minta tolong di ronsen aja untuk lebih pastinya ya, karena apabila ternyata kita memberi treatment itu barangkali salah, karena kura tersebut tuh adalah dehidrasi. Ternyata dehidrasi bukan karena pneumonia, kan salah juga kita memberikan obat. Jadi lebih baik sebelum kita menganalisa, kita ke vet dulu, kita pastiin paru-parunya itu kena pneumonia, membayang atau enggak, yaitu melalui hasil ronsen ya teman-teman ya. Itu jadi untuk video-videonya saya udah sertain di belakang. Jadi teman-teman barangkali ada kasus serupa, teman-teman boleh sharing ke saya melalui chat WA atau melalui kolom komentar di YouTube atau di Instagram. Oh iya, kita punya Instagram baru ya.
teman-teman follow Instagram kita yang baru. Nanti kita akan beriin tips-tips untuk pengobatan-pengobatan untuk kura-kura atau iguana yang sedang sakit. Terus kita akan upload video-video kita atau foto-foto kita, video-video pendek atau foto-foto kita yang ada di Instagram yang baru. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja